punya pangkat, supaya mereka segan. Betul itu loh. Dan dalam soal pangkat ini, kita jangan sampai kalah. Zaman 90-an memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Selalu ada hal yang menarik untuk diingat kembali. Mulai dari alur sinopsis cerita hingga sosok bintang utama yang mampu menarik perhatian. Ya. Dibintangi almarhum Rian Hidayat, film ini sukses dan menghasilkan beberapa sequel. Setelah film, kisah Lupus kemudian dibuat versi sinetron dengan bintang utama yang berganti-ganti. Upaya untuk menghidupkan kembali karakter Lupus di zaman modern ini sudah dilakukan beberapa kali, tapi masih belum bisa menyaingi ketenarannya di masa lalu. Drama ciptaan Marwan Al-Kathiri ini dulunya disuarakan sendiri oleh para penyiar Prambors. Tidak tanggung-tanggung, setelah diangkat ke dalam film, artis pemerannya bintang ternama. Mulai dari Ayu Azhari, Meriam Bellina, Didi Petet, dan Dede Yusuf. Kisah si boy ini sempat menelurkan beberapa sequel dan diangkat lagi di sebuah film indirect sequel berjudul Catatan Harian Si Boy di tahun 2011. Tumben. Kok kamu tahu nomor telepon saya sih? Hah? Kisah si Roy juga hampir mirip Lupus karena sama-sama merupakan cerita bersambung sebuah majalah. Bintang utamanya juga diperankan oleh tokoh utama Lupus yakni almarhum Rian Hidayat. Tetapi berbeda dengan Lupus yang ceria dalam kesederhanaan, Roy begitu liar dan begitu bebas. Hal ini mungkin terinspirasi dari kisah hidup penulisnya sendiri, Golagong. Saking nyata dan belak-belakannya, cerita ini harus dihentikan karena surat protes dari banyak orang dan tidak sempat difilmkan. Kabayan adalah tokoh fiksi yang lahir dari budaya Sunda. Dalam film ini, almarhumah Nike Ardila berperan sebagai Nyi Iteng, pacar yang kemudian jadi istri Kabayan. Sedangkan si Kabayan sendiri diperankan oleh almarhum Didi Petet. Film ini sukses dan menghasilkan beberapa sequel. Tokoh ini diperankan secara gila-gilaan oleh Deddy Miswar, berkisah tentang seorang pencuri ulung asli Batak yang kemudian ganti profesi jadi pejuang kemerdekaan. Ia bersama emaknya dan beberapa orang kampungnya yang tidak memiliki pengalaman militer membentuk pasukan gerilya untuk melawan tentara Belanda. Nurul Arifin juga bermain apik di sini sebagai wanita idaman Naga Bonar. Film ini sempat menghasilkan sequel yang diperankan Deddy Miswar dan Tora Sudiro. Berbeda dengan ketiga tokoh sebelumnya yang menceritakan kehidupan sehari-hari remaja Indonesia modern, Brahma Kumbara adalah seorang pendekar dan raja sebuah kerajaan kecil di zaman Majapahit. Saat diangkat menjadi film, tokoh Brahma dimainkan oleh Fendi Pradana. Film ini menggunakan teknik tercanggih yang bisa dihasilkan perfilman Indonesia saat itu, hingga mampu menghibur para penonton.